dan seluruh proses seleksi akan berjalan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan profesional. Berisik, hari ini kita akan ulas tentang seleksi Kompolnas bareng Teh Nur Setialam Prawira Negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh semangat terus, jangan gentar, kebenaran akan menang. Teh, Ya. ini kita mau ulas nih, kan Teteh kan belum lama ini daftar sebagai komisioner Kompolnas. Calon ya, sudah mengikuti beberapa tahapan, terhenti. Alasannya katanya Teteh, ya kita belum tahu ya alasannya, tapi katanya denger-denger nih, ya kan, bocoran dari langit begitu, Teteh terkait dengan organisasi radikal dan teroris di Indonesia. Bisa dijelasin nggak Teh? Ya, saya tanggal 18 Juli, kita ngomong dari awal dulu ya. 18 Juli saya daftar di Kompolnas. Daftar di Kompolnas itu saya lolos administrasi. Anggota calonnya itu waktu itu 137. 137 orang pendaftar. 37 pakar kepolisian, tokoh masyarakatnya 100. Nah, lolos 107 untuk tes tertulis. Jadi Teteh sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Yes. Lalu mengikuti tahapan selanjutnya. Tahap selanjutnya. Seleksi tertulis. Tes tertulis. Oke. Itu 107 orang. Kemudian dari 137 dikerucutkan jadi 107. 107. Oke. Nah, itu tanggal 29 Juli di Grand Kemang. Itu dari 107 akhirnya ada pengumuman tanggal 1 Agustus itu lolos 50 orang untuk tes ketiga yaitu tes kesehatan. Tes kesehatan. Jasmani dan rohani. Teteh lolos lagi nih. Lolos. Oke, jadi tinggal sisa 50 orang ikut tes kesehatan. Tes kesehatan. Oke. Lanjut ke tes keempat, yaitu tes asesmen. Nah, di tes asesmen itu masuk 36. Dari 50 hanya tinggal sisa 36 orang. 36 orang. Yang mengikuti seleksi asesmen. Oke. Mereka tuh independen semua. Pas penilaian oleh tes tertulis itu oleh Pansel, kemudian pelaksanaan kesehatan oleh Pusdokes Mabes Polri, kemudian tes asesmen oleh SSDM Polri. Asesmen oleh SSDM Polri nih. Ya. Berarti kalau gitu kan asesmen itu kan di situ biasanya ada ini ya, ada tes wawancara biasanya ya. Ada 4 item. Ada 4 item. Apa aja Teh? 1 problem analisis. Analisis problem. Untuk permasalahan Kompolnas itu sendiri dan membangun Polri. Kemudian kita bikin esai lagi seperti yang tes tertulis pertama. Kemudian ada LGD. Itu diskusi. Kebetulan saya masuk di 6 orang, saya 1 perempuan. Fokus discussion group ya? Ya, untuk memperoleh 1 rekomendasi mengapa kalau kita sebagai Pokja, gitu kan, untuk Kompolnas dan memberikan rekomendasi ke Menko Polhukam. Yang ketiga itu dalam bentuk wawancara. Ini wawancara nih, ada wawancara lagi nih. Ya. Nah, wawancara di situ mengenai masalah CV dan kinerja saya. Jadi dicek kan CV yang sudah dikirimkan dengan kinerja profesi sehari-hari. Yes, betul. Klop nggak gitu kan? Ya. Bisa di CV disampaikan pendidikan S2 ilmu hukum. Ya. Ternyata ketika diwawancara nggak paham S2 ilmu hukum gitu. Betul. Nggak klop gitu Nggak kan. klop. Nah. Terus ngomongnya misalnya saya turun ke masyarakat, ternyata padahal cuma ngomong gitu cuma kan. ngomong kan kelihatan tuh. Kelihatan kan. Nah, sedangkan saya kan memang kerjaannya begitu kan. Yang kelihatan di wawancara. Terus yang keempat apa tuh? Yang keempat psikometri. Oh, ada psikometri. Ya. Mencocokkan psikologi. Psikologinya dengan Psikiatri. cara kinerja
kemampuan kita. Gitu. Linear, berkembang, Ya. pasif, Jenius apakah atau jenius, enggak? ya kan? Gitu. Oh, nah ketika asesmen kan biasanya itu kan kalau seleksi saya yang pahami tuh, kalau organisasi atau komisi pemerintah itu kan meminta advice tuh dari misalnya terkait apakah orang ini dicurigai memiliki transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK biasanya. Kalau orang ini ternyata terkait narkoba diminta rekomendasi ke BNN biasanya. Atau apakah orang ini dinilai punya rekam jejak radikal ke BNPT gitu kan. Ijazahnya asli atau palsu, biasanya kan ke Kementerian Pendidikan tuh. Direktorat Pendidikan Tinggi kalau nggak salah. Ini Teteh juga kayak dimintain begitu nih? Memang saya baca di pengumuman. Saya baru tahunya di pengumuman kan. No, bukan pengumuman kayak berita lah di salah satu media online gitu kan, bahwa Pansel mengajukan permohonan secara resmi kan. Sekitar 1 bulan yang lalu ke Densus 88 juga gitu kan. Terkait teroris berarti. Terkait teroris, kemudian PPATK, BNN sama Dikti gitu kan. Ya buat saya sih no problem itu. Ya. Kan mereka minta catatan tuh biasanya. Iya. Lalu Teteh ini terganjal di mana? Di asesmen berarti? Asesmennya dari SSDM Polri itu bersih. Oh, clear? Clear. Saya dinyatakan baik dan potensial. Ada pengumumannya? Nah, jadi sebenarnya ini ada seperti yang saya bilang, informasi dari langit. Jadi Allah itu kasih tahu gitu kan, Alam kamu nggak bisa masuk di Kompolnas, tapi kamu harus luruskan ini kan. Iya. Terus. Jadi kan bersyukur dong, ya Allah kasih tunjukkan gitu. Jadi ada digerakkan. Jadi posisinya itu saya itu kan tidak tahu awal-awalnya itu. Nah, pada saat tanggal 21 Agustus, saya mendapatkan informasi bahwa saya nilai itu bagus, bersih. Nih dari mana? Ordal nih, orang dalam. Teroris cinta. Jadi saya langsung ini, oke gitu kan. Saya dapat berapa? Kamu nilainya bagus. Jadi ada bisikan begitulah. Ada bisikan. Bocoran lah. Bahwa tes pertama saya waktu tes tertulis saya ranking 3. Gitu kan. Nilainya 660,3 gitu kan. Kemudian pas tes kesehatan saya dapat ranking 11 dengan nilai 57 gitu kan. Ya wajar ya, saya kan polisi tuh. Olahraga kan. Senang-senang gitu. Nah, terus pas waktu tes asesmen saya dapat ranking 11 dengan nilai 71,8 baik dan potensial. Nah, jadi clear. Tapi dia bilang kamu ada catatan BNPT. Saya tanya dong catatan BNPT apa gitu. Bisikan dari langit nih. Terus ternyata dibilang bahwa saya atau keluarga saya memfollow akun yang terafiliasi radikal dan teroris gitu. Kaget dong, karena kayaknya sih nggak ada namanya Prawira Negara kayak gitu kan. Gue bukan DITII gitu. Kan orang Sunda mah kan terkenal gitu ya, waktu zaman dulu Kartosuwiryo kan, terus gitu kan, apaan sih gitu kan, akun apa gitu. Akhirnya saya telepon kan, saya sebenarnya ada beberapa kawan kan di BNPT. Jadi Teteh ini di dalam catatannya disebutkan memfollow akun media sosial. Yes, akun media sosial tokoh masyarakat yang beragama Islam Ustadz. Kurung organisasi terlarang. Kalau HTI sih nggak apa-apa karena pribadi udah kan pernah dibubarin ya. Itu bukan HTI. Tapi menurut saya bukan HTI. Oh, tahu saya. Tapi nggak usah disebut lah. Nggak usah disebut lah ya. Atau silakan lah cari. Gara-gara itu. Ya. Catatannya gara-gara memfollow akun media sosial Ustadz itu. Instagram ya, lebih tepatnya saya dalam kesimpulannya itu dalam memfollow akun Instagram. Tapi kan Ustadz itu kan bukan tokoh radikal. Beliau itu NU. Bukan radikal. Yang saya tahu ya, dari catatan Wikipedia beliau NU. Dan bukan radikal. Kalau radikal kok nggak salah kan pernah ngedoain Prabowo juga tuh. 2019 pernah hadap-hadapan begini kan. Terus udah gitu diklarifikasi tuh akhirnya. Saya ke BNPT. Bikin surat ke BNPT. Jadi kan saya kan
protes dong karena tiba-tiba habis beres ke BNPT telepon, saya tutup telepon, saya kan cek dong, mana sih? Saya kan nggak paham. Jadi saya tuh punya medsos itu hanya kalau dia bilang narsis ya, hampir rata-rata cuman foto-foto reels aku gitu kan. Saya bilang mana sih gitu kan nggak ada. Tiba-tiba jam 12.30 pengumuman di Detik bahwa saya nggak lolos di tahap berikutnya, tahap kelima yaitu wawancara. Wawancara setelah asesmen berarti ya? Yes, wawancara terakhir untuk bisa 24 orang untuk bisa melahirkan 12 orang yang dibawa ke Pak Presiden. Jadi kan asesmen itu kan 36 orang. 36 orang itu dikerucutkan menjadi 24 orang untuk dites wawancara. Iya. Dari 24 orang itu baru dikirim 12 orang kan? 12 orang. Untuk dipilih. Betul. Oh, jadi Teteh tidak mendapat undangan untuk mengikuti seleksi selanjutnya yaitu wawancara. Iya, karena ada catatan BNPT. Memfollow akun media sosial ustadz terkenal. Iya. Yang pernah mendoakan Pak Prabowo menjadi presiden. Betul, 2019. Terus Teteh kirim surat dong ke BNPT, keberatan dong? Iya, saya kirim surat tanggal 22 Agustus, saya bilang BNPT melakukan pembunuhan karakter kepada saya. Karena jujur dong, kita punya kapasitas, kredibilitas, integritas, nilai jelas. Kok dengan ada catatan BNPT seperti itu? Nah, terus saya WA Pak Ses Tama. Izin Pak Ses gitu kan, pakai assalamualaikum lah ya pasti. Karena ternyata kan beliau kan orang Ciamis kan, orang Sunda. Pak, kita tuh sama-sama orang Sunda. Saya bilang, saya ini jujur terganggu karena ada catatan. Ada catatan. Seperti itu. Seperti itu. Teteh tahu dari mana? Dari langit gitu. Dari langit lah. Terus? Karena posisinya hasilnya itu mereka kalau saya tidak tahu berarti seumur hidup saya nggak tahu kalau di belakang ada catatan kuntilanak di sini kan. Iya. Nah, dijawab akhirnya dijawab nggak? Dijawab oleh beliau. Tertulis atau lisan juga? Lisan waktu kemarin itu. Awalnya jadi Teteh lisan. Kirim suratnya tertulis. Tertulis. Lalu di WA juga. Ya, karena kalau nggak pakai WA lama lah, nggak mungkin lah, ini birokrasi lama. Teteh diundang. Saya diundang untuk hadir ke BNPT Sentul. Klarifikasi. Belum klarifikasi, belum. Baru bincang-bincang. Oh, bincang-bincang. Bincang-bincang dan rada sedikit emosional kan. Saya rada emosional lah, karena kan sangat terganggu ya. Waktu itu kan masih gimana sih orang yang namanya kan kayak apa ya? Kalau misalnya kita melakukan perbuatan melawan hukum, it's okay ya. Tapi kan kita tidak melakukan perbuatan melawan hukum pasti kan down. Saya down banget waktu itu. Nah, akhirnya dibacakan oleh stafnya lah. Staf beliau kan. Bahwa catatannya bunyi begini. Bahwa itu merupakan hipotesa yang mereka dimintakan oleh pansel. Dan itu sudah terbiasa oleh pansel-pansel itu lakukan. Bunyi hipotesanya? Hipotesanya bahwa saya atau keluarga memfollow akun media sosial yang perlu melakukan pendalaman dan perlu dilakukan pendalaman dan klarifikasi. Dilakukan pendalaman nggak sama pansel? Pada waktu asesmen tidak ada. Nggak ada? Sama sekali tidak ada. Lupa kali Teteh, enggak? Demi Allah. Saya kategori jenis sombong banget, subhanallah. Jadi ketika proses asesmen itu tidak ada. Tidak ada, hanya CV yang berdasarkan form isian dari SSDM. Jadi kan kalau misalnya pas SSDM tanya dong ke saya, kamu pernah ikutan akun follow misalnya Ustadz siapa gitu kan? Ya kan di proses asesmen ada 4 tahapan kan? Tahapan. Ada tahapan wawancara di asesmen. Nggak ditanya ya? Pada waktu tes kesehatan ada wawancara. Pada waktu tes asesmen ada wawancara. Yang di proses asesmen nih? Tidak ada. Tidak sempat ditanya. Apakah Teteh misalnya memfollow atau terafiliasi dengan gerakan radikal atau organisasi terlarang di Indonesia misalnya? Nggak ada. Nggak ada pertanyaan itu ya? Malah saya 1,5 jam itu saya banyak menceritakan mengenai proses perkembangan saya membantu masyarakat Kalibakar mengenai masalah lahan. Terus gimana cara pengembangan, gimana kalau saya ngurusin kalau untuk pembagian kantor tugas kinerja apa segala macam. Lebih banyak ke kinerja kita. Bagaimana saya melakukan pembantuan kekerasan seksual gitu kan. Mungkin gak kira itu kali ya. Tapi setelah itu dijawab oleh BNPT nih. Jadi pada waktu itu
Pases menjanjikan kan. Jadi sebenarnya itu ada disclaimer yang harus dilakukan oleh pansel-pansel dari BNPT. Nah, jadi ini sekarang tergantung dari si panselnya mau melakukan atau tidak, atau dalam unsur saya akhirnya menjadi subjektif. Ya caranya buang aja, karena ini kan bentuknya posisinya ngomongnya ini rahasia negara. Kan gitu. Jadi ditempel aja, kan yang penting nggak tahu orangnya. Kita umumkan bahwa kamu nggak lolos kan. Cuma gitu. kan kalau Teteh kan dapat bisikan dari langit nih. Ya alhamdulillah. Akhirnya penasaran, dikejar nih. Saya kejar. Karena penasaran kan? Kejar aku kok aku tangkap. Tapi dapat surat tertulis tapi. Alhamdulillah saya dapat surat tertulis. Nah, keluar suratnya. Keluar suratnya. Yang menyatakan bahwa Teteh tidak terlibat dalam gerakan radikal atau organisasi terlarang, atau gimana bunyinya? Nah, saya bacain aja ya. Walaupun ini sebenarnya sangat rahasia dan disebutnya sih sangat rahasia karena ditujukan kepada ketua pansel, tapi saya dapat tembusan. Tapi saya harus mengumumkan ini karena saya sudah menurut saya sudah dinyatakan pada waktu itu tergeser karena ada catatan BNPT. Jadi saya harus membersihkan diri. Apa itu bunyinya? Yang di huruf tebal aja mungkin? Ya, kami merekomendasikan bahwa Ibu Nur Setia Alam Prawira Negara bersih dari indikasi awal terlibat, terpengaruh, atau mendukung pemahaman intoleransi dan radikal. Clear dong? Clear. Saya clear. Clear? Clear. Saya bersyukur. Jadi clearance letter ini dibutuhkan karena kenapa? Saya punya anak. Saya punya keluarga. Kalau saya dicatatkan. Dan punya profesi advokat. Yes. Apalagi saya kan pengurus Dewan Pimpinan Nasional. Kan kacau kan dia radikal. Gitu kan. Nah, walaupun ada kelucuannya. Tanggalnya tanggal 26 Agustus. Oh, sudah dikirim 26 Agustus? Ibu kirim suratnya tanggal berapa waktu itu? Tanggal 22. Oh, Teteh kirim surat ke BNPT tanggal 22? Ya. Lalu dijawab tanggal 26 Agustus? Ya, dikirimkan ke Ketua Panitia Kompolnas. Tapi saya masih berarti clear dong, clear. Harusnya. Tapi Teteh belum dapat undangan nih? Belum. Terus ada revisi pengumuman nggak? Nggak ada. Mereka lakukan tes tanggal 2, 3, 4 itu tes wawancara. September? Yes, nggak ada. Tanggal 2? 3, 4. 3 hari ya? 3 hari. Tes wawancara? Tes wawancara. Tidak ada revisi pengumuman? Revisi undangan nggak ada? Nggak ada. Saya tanggal 30 Agustus itu mengirimkan surat kok. Ke pansel. Tidak dijawab? Tidak dijawab. Dan itu saya pakai kuasa hukum kan dari LBH Keadilan Bogor Raya. Oh, tidak dijawab? Tidak dijawab. Dan sebenarnya kan mereka punya nomor saya dong. Oh iya. Kan bisa mereka kontak saya untuk hubungin saya kan. Kalau saya lulus waktu itu lolos itu kan mereka ada dari staf sekretariat Kompolnas itu mau informasikan kan. Iya. Gitu. Harusnya kan kalau ini tanggal 26 Agustus ada clearance. Ada clearance gitu kan. Nah, seperti itu. Wah. Ada upaya hukum nggak dari Teteh nanti ke depan? Apakah akan digugat keputusan? Harus kita perjuangkan. Harus diperjuangkan ya? Karena gini. Untuk membuka transparansi ya? Membuka transparansi karena pansel ini ada yang namanya GCG. Nah, Good Governance. Yes. Jadi bagaimana Anda bisa menilai orang lain kalau diri Anda sendiri tidak bisa menilai diri Anda dengan baik? Dan Presiden di sini harus bisa memberikan secara terbuka siapa yang bisa ditunjuk oleh pansel. Jangan sampai beliau yang sering menjadi pansel itu melahirkan komisioner-komisioner yang gagal. Kan jangan gitu. Sampai. Jangan sampai, walaupun mungkin ada ya. Pansel, siap-siap. Berisik.